Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu video dari Harry Pras yang sangat berapi-api ya. Dia emosi sekali di videonya ketika sedang menyalah-nyalahkan orang yang di luar salafi. Salah satunya adalah seperti video yang akan kita lihat ini. Ini video baru ya, mungkin baru beberapa jam lalu di-upload oleh Harry Pras. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu cuplikan videonya. Para sufi senantiasa menampakkan kesadaran untuk tidak cinta kepada dunia yang sering melalaikan. Tidak cinta dunia katanya. Tidak cinta dunia seperti apa? Banyak di kalangan kita. 1 tahun, saya akan berikan fakta. Tahun 2024, orang-orang yang mengaku sufi, kiai, gus, habib, apa yang terjadi? Banyak oknum-oknumnya cabul, sontoloyo. Santri-santri laki-laki disodomi. Sufi itu. Kiai juga ngapain? Oknum-oknumnya yang ngaku belajar tasawuf, mensodomi, mencabuli. Apa ini? Hitung. Kalau kalian tidak percaya dengan ucapan saya, berapa jumlah kasus pencabulan, berapa kasus asusila yang dimana orang-orang yang mengaku belajar tasawuf di agama NU, bukan saya yang bilang agama NU. NU sudah jadi agama, tidak NU neraka. Dan mereka diajari tasawuf teman-teman. Tapi kebanyakan oknum-oknumnya mencabuli santri-santrinya. Tidak cinta dunia. Hah? 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 Jadi dalam videonya yang berapi-api itu, Ustadz Harry Pras mengomentari Ustadz Nuruddin ya, di mana Ustadz Nuruddin ini kan memberikan satu postingan, kalau nggak salah itu di Facebook beliau ya, dia mengatakan orang-orang Wahabi ini dia takut sekali kepada kesyirikan gitu, padahal nabinya sendiri tidak takut dengan kesyirikan. Tetapi orang-orang sufi mengajarkan orang supaya sadar akan bahayanya cinta dunia. Karena itulah yang ditakuti oleh Nabi terhadap umatnya, bahwa nanti umatnya akan banyak yang cinta dunia dan takut mati. Nah, sebenarnya kan, Harry Pras sebelum emosi seperti yang tadi itu kan menanggapi dulu itu kan dari hadis Nabi gitu kan, bahwa Nabi tidak mengkhawatirkan umatnya ini akan kembali kepada kesyirikan. Kenapa orang-orang Wahabi ini takut sekali melihat orang syirik? Ternyata bukan karena umat Islam ini banyak melakukan kesyirikan, tetapi karena orang-orang Wahabi ini memang doyan, mengatakan orang yang tidak syirik itu sebagai syirik gitu ya. Contohnya, orang enak-enak ziarah kubur, dikatakan sebagai menyembah kuburan, lalu dihakimi atau divonis sebagai, berbuat kesyirikan. Kemudian orang tawasul dengan orang soleh, misalnya dengan, tawasul kepada nabi yang telah meninggal dunia, dia bilang, "Ini tidak boleh, ini adalah kesyirikan." Nah, mereka yang menuduhkan, mereka yang membuat-buat, mereka yang menghakimi orang sebagai, orang yang syirik gitu. Sehingga dia fobia sendiri dengan kesyirikan yang diklaimkan kepada orang lain gitu. Dia yang menuduh orang syirik, dia yang mengklasifikasi sesuatu yang sebenarnya bukan, kesyirikan tetapi dianggapnya sebagai kesyirikan. Lalu kemudian dia melabeli orang-orang yang melakukan itu sebagai syirik. Akhirnya setelah dia lihat fenomena di mana-mana terutama di Indonesia ya, banyak sekali orang berziarah kubur, banyak sekali orang ziarah ke makam-makam gurunya, makam-makam para wali gitu. Mereka semua dilabeli sebagai orang-orang yang menyembah kuburan, artinya berbuat kesyirikan. Akhirnya begitu banyak sekali orang yang syirik dalam pandangan Wahabi gitu, pandangan jumud. Nah, makanya kan, Ustadz Nuruddin mengatakan mereka ini jumud, kaku gitu. Karena salah cara berpikirnya di dalam memahami teks-teks agama, gitu. Padahal Nabi tidak mengkhawatirkan masalah kesyirikan akan jatuh kepada umatnya gitu. Dan memang tawasul, ziarah kubur gitu kan, itu bukan sesuatu syirik, itu adalah salah satu daripada cara, berdoa supaya mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasannya sangat panjang sekali kan kita tidak mungkin akan masuk di situ ya. Kemudian yang kedua, Harry Pras ini malah, lebih fokus kepada, bagian paragraf kedua atau, alinea kedualah dari ucapan, Ustadz Nuruddin yang mengatakan kalau orang-orang sufi itu mengajarkan, eee
orang lain untuk sadar bahwa cinta dunia itu berbahaya gitu kan. Cinta dunia itu sangat berbahaya. Malah dibawa-bawa ke kasus-kasus yang dia kumpulkan ya, sampai 1 tahun dia itu mengumpulkan kasus-kasus pencabulan yang misalnya dilakukan oleh oknum ustadz, atau oknum kiai, atau oknum gus, atau santri gitu kan. Banyak sekali yang dia kumpulkan dan dia anggap ini adalah kiai-kiai dari Aswaja gitu yang melakukan hal-hal yang demikian. Yang pertama gitu, mengenai kasus-kasus itu tentu saja siapapun ya, umat Islam sangat menyayangkan dan sebenarnya itu adalah bukti dari ucapan Ustadz Nuruddin, bahwa siapapun dia gitu ya, jangankan para pejabat, bahkan para kiai pun, para ustadz pun, kalau dia sudah cinta kepada dunia, kalau dia sudah terlena kepada dunia, ya perbuatannya akan seperti itu ya, akan memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, padahal dia adalah, orang-orang yang seharusnya memberikan, pelajaran agama yang baik kepada masyarakat, tapi justru dialah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu kenapa? Karena di hatinya sudah terjangkit penyakit hubbud dunia atau cinta dunia. Justru sebenarnya kasus-kasus yang disampaikan Harry Price itu adalah sebagai bentuk kebenaran dari ucapan, eee, Ustadz Nuruddin bahwa Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya ini cinta dunia, sehingga akibatnya seperti itu, banyak, kasus-kasus kiai gitu kan, melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Harry Peras tersebut. Nah, itu kan sebenarnya kan terbukti apa yang diucapkan oleh Ustadz Nuruddin. Tapi karena tendensinya, kedengkiannya, kebenciannya kepada Ustadz Nuruddin, dia tidak mau lebih, membuka diri, mencerna kalimat itu dengan sebaik-baiknya, apakah apa yang disampaikan itu akhir-akhir ini sudah terjadi atau tidak gitu kan. Terlepas dari siapa yang melakukan, hal-hal yang demikian. Tentu saja kalau misalnya Pak Heri Peras ini mengumpulkan kasus-kasus yang ada di Indonesia, maka umumnya kebanyakan itu yang akan melakukannya adalah orang-orang di luar Salafi, karena Salafi di sini sedikit. Tapi kalau dia mengumpulkan kasus-kasus misalnya yang ada di Arab, mulai dari ulamanya, tuan gurunya, kiainya lah kita katakan begitu, maka yang akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan itu adalah tentu dari orang-orang yang, bermazhab, Salafi Wahabi ini ya, karena mereka di sana adalah mayoritas, itu. Kemudian yang kedua adalah ketika, terjadi kasus, asusila yang dilakukan oleh oleh kiai oknum ya, sebenarnya nggak banyak sih kalau kita mau lihat kiai se-Indonesia kan banyaknya ratusan, sementara itu kasus hanya beberapa gelintir saja. Itu pun kalau kita telusuri kadang-kadang orang itu hanya dianggap kiai, tetapi sebenarnya kan belum mumpuni. Karena banyak sekali orang-orang itu sangat gampang dipanggil kiai. Baru bangun pesantren, lalu kemudian dia punya uang, bangun pesantren dipanggil kiai, padahal ilmu agamanya tidak ada. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, kadang-kadang itulah yang melakukan kasus kasus semacam itu ya. Tapi terlepas dari itu saya ingin berikan nasihat kepada, Harry Price ya gitu ya. Jadi ketika ada seseorang diberikan suatu ilmu dalam, katakanlah di sini adalah ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu kan ilmu penyucian jiwa ya, ilmu membersihkan hati supaya hati kita ini terisi dengan, sifat-sifat yang baik, kemudian, membuang sifat-sifat yang buruk. Itu kan inti dari pelajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf ya. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan itu kan bersumber dari hati. Kalau hati ini sudah berisi dengan sifat-sifat yang baik, jauh dari sifat-sifat yang buruk, maka kita akan menjadi insan yang mulia. Nah, jadi ajaran-ajaran tasawuf itu kan seperti itu. Jadi, di situ ada ilmu akhlak dan lain sebagainya ya, dan sumbernya adalah dari Nabi SAW. Jadi ilmu tasawuf itu kalau kita tanya, "Ada nggak ilmu tasawuf di zaman Nabi?" Kalau secara prakteknya ada, tetapi dibuat sebagai disiplin ilmu ya tidak ada. Sama halnya dengan ilmu fikih di zaman Nabi secara fun atau secara disiplin ilmu kan belum ada, tetapi prakteknya sudah dilaksanakan oleh Nabi. Lalu ulama-ulama belakangan yang menyusunnya supaya memudahkan untuk kita, sehingga dibuatlah ada kalau kita mau baca Quran dengan benar, ada ilmu tajwid.
Di zaman Nabi ada nggak ilmu tajwid? Membaca Al-Quran bertajwid di zaman Nabi tentu bertajwid gitu, tetapi ilmu tajwid ya tentu saja belum ada gitu, karena itu disusun belakangan oleh para ulama. Jadi clear ya, ilmu tasawuf itu adalah ilmu penyucian jiwa. Nah, kemudian kalau ada oknum-oknum yang ternyata belajar ilmu tasawuf tetapi, perilakunya tidak menggambarkan sebagai seorang yang sufi, apakah yang salah itu kemudian adalah ilmunya? Tentu saja kan tidak ya. Yang salah itu tentu tetap adalah oknumnya yang tidak mengamalkan ilmu tasawufnya. Sama dengan misalnya kita mengatakan begini, kita meyakini Al-Quran dan hadis ini adalah berisi panduan nasihat kebenaran. Tapi coba kita lihat misalnya di Indonesia yang mayoritas adalah orang beragama Islam. Banyak sekali yang pejabat-pejabat korupsi itu adalah kebanyakan orang Islam, lalu kemudian, dari bawah-bawahnya yang mencuri, yang membegal, yang memperkosa, yang merampok, itu banyak sekali orang-orang Islam. Apakah karena banyaknya oknum yang tidak mengamalkan panduan Islam, lalu kita mengatakan, "Oh, berarti ini Islam ini salah," kan enggak gitu. Tapi tetap yang salah itu adalah oknum yang tidak mau mengamalkannya. Begitu pula ketika orang-orang yang Harry Peras anggap sebagai pernah belajar tasawuf, tetapi kok akhlaknya seperti itu, ya bukan salah ilmu tasawufnya ya. Karena kalau Harry Peras mau membuka diri, pelajari apa sih, yang ada di ilmu tasawuf, itu tidak akan jauh beda dengan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu isinya, ilmu bagaimana kita supaya ikhlas dan terhindar dari penyakit riya, ilmu bagaimana supaya kita lemah lembut dan terhindar dari, mudah marah, begitu kan. Nah, kemudian, yang terakhir mungkin saya ingin memberikan nasihat juga kepada, Bang Heri Pras kan seperti katanya ulama, "Man ahabbaka nasohaka." Siapa yang mencintaimu, maka dia akan memberikan nasihat untukmu. Ya bukan sok mulia, bukan sok suci ya, tetapi kan ini adalah anjuran agama, kalau diterima ya alhamdulillah ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita saling memberikan wasiat. Gitu, jadi sampaikanlah sesuatu yang Anda anggap sebagai kebenaran itu dengan cara yang lemah lembut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya, Allah itu kata Rasulullah mencintai, menyukai berlemah lembut dalam segala urusan, termasuk dalam urusan menyampaikan kebenaran, gitu. Jadi jangan terbawa emosi, jangan mudah marah ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Jadi menyampaikan sesuatu yang Anda anggap kebenaran itu ya santai saja sih sebenarnya. Santai, kalau orang menerima ya alhamdulillah. Jadi jangan memaksakan kehendak kebenaran Anda kepada orang lain. Setiap orang punya prosesnya. Kalau memang Anda ini merasa dalam hal kebenaran, nanti lambat laun orang akan tahu. Tetapi jangan juga, Anda menutup diri ya dari, pendapat-pendapat orang lain. Coba cerna dengan akal yang jernih supaya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Kalau Anda sudah terlanjur benci ya, terlanjur tidak suka kepada seseorang, maka kita kadang-kadang dalam menilai itu tidak bisa objektif ya, tidak bisa adil dan cenderung ingin selalu mencari titik salah dari ucapan orang. Padahal postingan yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin itu sangat luar biasa sekali itu, diambil dari hadis Nabi SAW gitu. Tetapi ya karena tendensi cara memahaminya itu didasari dengan kebencian, akhirnya tidak menemukan nasihat di situ ya, padahal itu sangat indah sekali. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.